Vincent punya Bible keluaran abad berapa, Pak? Ada abad kelima, Pak. Ya aku nggak pernah lihat-lihat di sampulnya abad berapa keluar, nggak ngerti aku di situ, Bang. Ya kali aja kan sesuai dengan umur Pak Vincent gitu kan. Abad ke-16 kah? Abad ke-17 kah? Karena gini, Pak. Ketika saya buka kitabnya Pak Vincent misal di abad-abad lalu atau sebelum zaman kemerdekaan, ada di situ disebutnya engkau memanggil aku guru dan Tuhan. Benar katamu, akulah guru dan Tuhan. Nah, generasi awal tuh dulu di Indonesia itu dia memanggil Yesus itu guru dan Tuhan. Tiba-tiba ada terjemahan baru mengatakan Yesus jadi naik pangkat dari Tuhan menjadi Tuhan. Engkau memanggil aku guru dan Tuhan. Benar katamu, akulah guru dan Tuhan. Nah, kenapa saya tadi tanyakan terjemahannya versi kapan? Ya karena untuk menentukan Bapak kitabnya nanti pemahamannya seperti apa gitu loh. Dan kalau Pak Vincent ketika menggunakan terjemahannya dulu versi Tuhan, nah artinya Anda ya generasi awal Pak di Indonesia gitu. Nah sekarang Pak Vincent memahaminya memanggil Yesus itu guru dan Tuhan atau guru dan Tuhan, Pak? Ya kurang ngerti saya di situ masalahnya, Bang. Tapi kami biasanya memanggilnya Tuhan. Dari kecil saya di gereja itu kami Tuhan gitu. Pak main Manggilnya. emplek yuk Pak yuk. Tahu nggak? Pernah nggak kira-kira Bang Vincent berpikir bahwa pantaskah manusia itu menjadi Tuhan? Pernah nggak terlintas di pikiran Bang Vincent kayak seperti itu? Nggak pernah terpikirkan, Bang. Nggak pernah terpikirkan. Saya sibuk kerja juga mau memikirkan itu. Oh gitu. Jadi pokoknya mau ikuti aja ya, imani saja ya. Ikuti aja. Kalau ibadah, kalau ada sempat ibadah. Kalau sibuk kerja ya sibuk, ya kerja gitu. Yang penting kan di KTP saya kan bukan ateis atau bukan PKI lah, ada Kristen gitu. Jadi kalau urusan sama pemerintah kan enak-enak aja, lancar. Iya betul. Oh berarti Pak Bang Vincent berpikir urusan akhirat urusan akhirat gitulah. Sekarang yang saya pikirkan mah perut dulu kan gitu ya. Kurang lebih. Iyalah, akhirat nanti aja dulu lah. Masih banyak kekurangan sekarang ini, masih cari uang, cari makan minum dulu lah Bang. Tapi ya ada juga Bang, terpikirkan juga hal-hal itu juga. Masalah kematian, masalah akhirat itu. Tapi memang kadang ujian cobaan ini terlalu berat Bang. Hati kecil itu mau beribadah, kadang hati kecil mau beribadah, tapi kadang-kadang datang godaan, dipanggil kerja, dipanggil ini ya sudah ikut lebih ke kerja. Karena terfokus masalah duniawi ya. Iya betul sekali Bang, betul. Karena biaya hidup Bang. Tahulah biaya hidup di Kaltim ini Bang, tinggi Bang. Iya. Besar biaya hidupnya. Tapi itu nggak salah Pak Bikin. Itu nggak salah pemikiran seperti itu. Tapi enggak apa-apa Bang, sudah ada memberikan masukan, ingatan tadi bagus Bang. Terima kasih Bang. Saya jarang dikasih masukan seperti itu Bang, diingatkan. Saya senang kalau ada orang mengingatkan saya seperti itu Bang. Ya seperti katanya Ustaz Salim tadi bahwa itu kitabnya jangan dibuka. Maksudnya dibuka dan dibaca serta dipahami berdasarkan akal sehat. Ya jangan kita Bang Vincent membaca itu kitabnya itu dengan mengutamakan doktrin-doktrin atau pengajaran-pengajaran Bapak Gereja. Karena kenapa Bang Vincent? Itu kan Bapak Gereja itu kan manusia juga. Artinya menafsirkan satu ayat itu kan bisa saja salah, gitu kan? Alangkah banyak kalau Bang Vincent mencoba untuk menganalisa sendiri, membaca sendiri, memahami sendirinya berdasarkan akal sehat. Kemudian seumpamanya kalau memang ada keraguan ya baru dia bertanya, oh ini gimana maksudnya nih Bapak Pendeta? Ya, contoh saya ambilkan ayat ya Yohanes 17 ayat 3.
Hidup yang kekal itu adalah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, di situ kan kalau kita baca kalimatnya itu kan Yesus di situ kan tidak mengaku Tuhan, Bang Vincent kan? Cuma dia mengaku sebagai utusan, betul tidak? Saya kurang tahu masalah itu, Bang. Enggak, ini redaksi yang saya angkat ini. Maksudnya dengan kalimat yang saya angkat. Menurut bahasa Indonesia kan, di situ kan dia katakan hidup yang kekal itu artinya begini. Kalau mau engkau selamat, kamu harus percaya bahwa Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah yang benar, dan Yesus Kristus adalah utusan. Nah, dari kalimat saya itu kalau menurut Bang Vincent di situ kan ada nggak Yesus mengaku dirinya dia Tuhan? Dari Kalau kalimat saya ya. Iya, ndak ada. Nggak ada kan? Dia hanya mengaku Iya, sebagai nggak ada. utusan kan? Nah, Iya, utusan dia. nah, ini bisa menjadikan bahan pertanyaan Bang Vincent kepada Bapak Gereja. Iya, Bang, iya. Iya kan? Pak, ini saya baca Yohanes 17 ayat 3, saya pernah mendengarkan di situ Yesus berkata bahwa Allah yang benar dan dia sebagai utusan. Ini gimana nih Pak gitu loh. Maksudnya kalau memang Pak Bang Baik. Vincent belum memahami artinya gitu kan. Takut Tapi kalau saya sudah tanya, memahami, Pak. nggak usah. Takut saya tanya gitu nanti dimarahi saya, Bang. Iya, nanti dimarahi saya. Wah, beda benar ya kalau kita di Muslim. Saya tanya Ustaz Salim, kalau ada yang ayat-ayat yang saya tidak tahu, malah dengan senang hati dia menjelaskan kepada saya. Begini ya Pak Ketua ya. Cobalah Pak Vincent kapan terakhir manggil Yesus Tuhan itu kapan? Baru tadi saya sebut Yesus Tuhan, barusan kan? Barusan. Iya, tadi itu yang Bang Petaka siapa itu yang tanya? Terus kenapa Pak Vincent manggil Yesus Tuhan? Ya karena memang dari kecil Bang diajarkan begitu kami. Dari kecil diajarkan begitu, dari kecil juga Yesus Tuhan gitu. Iyalah, dari kecil saya diajarkan di rumah, terus di sekolah, terus di Iya, gereja. kalau Pak Vincent dari kecil diajarkan bahwa Yesus itu Tuhan. Sekarang ke Yesusnya, kalau Yesusnya dari kecil udah Tuhan juga atau belum? Nah, situ saya belum tahu, nggak ngerti saya di situ Bang. Oh, terus kapan dia jadi Tuhannya? Nggak ngerti saya di situ, nggak tahu saya. Yang ngerti apa yang ngerti? Ya, yang saya mengerti itu diajarkan seperti itu Bang. Ya diajarkan seperti Saya- apa? Yesus itu Tuhan, Juru Nah, Selamat. sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Nah itu saya nggak ngerti di situ Bang. Kenapa nggak ngerti? Ya nggak tahu aja. Kenapa nggak tahu? Bapak ini kalau diajak mikir nggak mau. Enak banget mentang-mentang udah ditebus. Si anaknya aja ngomong. Pak Vincent. Pak Vincent. Halo, iya. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Saya nggak tahu Bang. Yang Pak Vincent tahu apa? Ya yang Gak mau. Yang Pak Vincent tahu apa? yang saya tahu seperti itu Bang, di agama saya, gereja saya gitu. Tuhan Yesus gitu kami memanggil, kami menyembah, kami berdoa seperti itu Bang. Kalau dipertanya-tanyakan seperti itu kan saya menjawab saya nggak tahu gitu. Ya, Pak Vincent tapi tahu kalau Yesus itu pernah jadi bayi. Ya setiap Natal kita rayakan pastilah kelahiran Yesus di Bethlehem ya, Bethlehem. Nah, ketika Yesus lahir waktu dia masih bayi, dia udah jadi Tuhan atau belum? Iya, itu harus ditanyakan kepada yang ahlinya Bang, pakarnya gitu. Enggak, berdasarkan pemahaman Pak Vincent, ketika Yesus berusia 1 hari aja dulu, dia udah jadi Ya, Tuhan atau belum? Tuhan, kalau bagi saya Tuhan. Nah itu berarti kan Yesus waktu bayi juga Tuhan gitu. Iya, Tuhan. Kan diajarkan gitu. Jadi Tuhannya Pak Vincent pernah jadi bayi. Iyalah. Terus
ketika dia bayi, ketika Tuhannya Pak Vincent masih bayi, yang rawat Tuhannya siapa? Ya ibunya lah. Berarti ibunya ini Tuhan atau bukan? Kurang tahu bang. Kurang tahu. Waduh, masa ibunya Tuhan nggak tahu? Nggak tahu aku. Loh, ketika Yesus bayi kan dirawat oleh ibunya. Nah, kira-kira nih Pak Vincent meyakini atau tidak kalau ibunya juga Tuhan? Saya nggak tahu bang, saya bilang. Boleh nggak Pak Vincent tahu? Ya kalau mau bicara ya kasih tahu aja, nggak apa-apa, nggak perlu Enggak, ditanya. Pak Vincentnya sendiri boleh tahu nggak kalau ibunya itu siapa? Tuhan atau bukan? Ya saya nggak tahu, saya bilang. Nah, kalau saya bilang ibunya Yesus itu bukan Tuhan gimana? Ya terserah aja sih, kalau bagi saya oke-oke aja, nggak Oke, apa-apa. ya udah. Pak Vincent sudah oke kalau ibunya Yesus bukan Tuhan, dan ketika Yesus masih bayi dirawat oleh ibunya yang bukan Tuhan, gitu ya. Jadi Tuhan bayi dirawat oleh ibunya yang manusia. Jadi ada manusia merawat Tuhan. Iyalah, Oh gitu. iya. Kan namanya bayi harus dirawat bang. Yang cari nafkah untuk biaya kehidupan Tuhannya waktu bayi siapa? Nah saya nggak tahu karena hidup kita kan zamannya jauh berbeda bang, 2000 tahun lalu. Loh. Seandainya saya hidup bersama-sama waktu itu saya tahu. Bayi itu bapak Tuhannya siapa? Yang jadi Nggak bapaknya tahu. bayi itu? Enggak tahu saya bang. Yang penting Oh, katanya dia Yusuf. Tuhan, Katanya Yusuf. Yesus. Hah? Katanya Yusuf. Iya betul Yusuf. Nah, berarti bapak tahu dari saya. Jadi waktu Tuhannya Pak Vincent masih bayi, dia punya bapak tiri, namanya Yusuf. Iya, Dia itu iya. seorang tukang kayu untuk Betul. menghidupi kebutuhan keluarganya, Betul ini, termasuk Bang. anaknya yang Tuhan Bang. yang masih bayi, kan gitu. Gini bang. Gimana? Naikkan itu nasi Louis Patterson Tampung Bolon itu di bawah itu banyak komentarnya, dia tulis nama saya itu. Kalau dia pintar naik jelaskan, jangan dia typing di bawah begitu, ndak bagus. Iya. Kita lagi mendengarkan orang diskusi, dia kalau dia Kristen ya naiklah, jangan typing bikin malu saya di bawah. Iya, betul. Dia ndak mau naik baru buat malu-malu saya di bawah. Kalau orang Islam mau caci maki saya nggak apa-apa. Ini orang Kristen ini, Louis Patterson Tampung Bolon ini. Waduh. Nggak mau naik baru dia mau taping saya di bawah. Kasih naik dia itu, jambak naik dia itu. Nah, kembali apa gimana Pak Vincent? Saya kembali ya. Iya silakan lanjut bang. Nah, kembali. Oke. Baik. Jadi keluarga Tuhan itu kan ada ibunya yang merawat ketika Tuhannya masih bayi, dan ada bapak tirinya yang menghidupi kebutuhan keluarga Tuhan itu. Namanya Pak Yusuf, seorang tukang kayu. Kan gitu. Bener nggak? Iya bang. Betul bang. Bapak mengimani keadaan itu, Pak? Iya bang. Loh, Pak Vincent, bukannya Tuhan itu yang menghidupkan manusia, yang memberi rizki kepada manusia, yang merawat, menjamin kehidupan manusia? Benar nggak Nah sih? itu dia. Makanya kan di gereja saya itu, agama saya mengajarkan Yesus itu Tuhan bang. Pernah dilahirkan di Bethlehem. Nah, terus kenapa jadi Tuhannya yang dirawat oleh manusia, Pak? Iya, itulah tanya ke yang ahlinya gitu. Saya ini kan Bukan. Tanya ke hati nurani, Pak, bukan ke ahlinya. Kan Anda sudah mengimani. Tadi Anda juga sudah mengatakan, kan gitu. Tidak perlu ke ahlinya. Gitu, ini kita melakukan pendekatan akal sehat dulu. Ya toh? Nah, ketika Anda tadi sudah mengimani apa yang sudah disampaikan berdasarkan kisah hidupnya, maka pertanyaan keluar gitu loh, pertanyaan keluar.
kenapa ada Tuhan yang dirawat oleh manusia sehingga Tuhannya itu menjadi tumbuh besar dan dewasa gitu loh. Nah, itu dia Bang. Tanya ke ahlinya Bang. Saya bilang saya nggak ngerti di situ. Bukan Pak, saya tidak minta memaksa untuk sebuah jawaban ahli. Karena kalau ahlinya menjawab akan mutar 380 derajat Pak. Sekarang saya tanya kepada nurani Anda. Karena gini Pak, di dalam kitab perjanjian lama dibahas Tuhan itu kan yang menghidupkan, yang menjamin manusia. Tuhan juga yang mematikan. Tuhan itu yang tidak sama dengan makhluknya, yang tidak ada yang setara dengannya. Itu kan Tuhan, gagah tuh Tuhan di dalam kitab perjanjian lama gitu loh Pak. Nah, tiba-tiba Kristen datang, Tuhannya jadi bayi, dirawat oleh ibunya. Mungkin ketika dia BAB juga dibersihkan juga kotorannya. Ketika berusia 8 hari disunat juga itu Tuhannya. Kan gitu. Ini berani kali ini manusia menyunat Tuhan ini Pak. Bingung saya. Pak Vincent coba. Ada Tuhan disunat oleh manusia, tujuannya untuk apa Pak? Aku mau turun dulu Bangnya, lain kali kita Iya Bang, aku kan sudah bilang Bang, aku ini bukan seorang pendebat, bukan seorang apologet. Saya kesini Saya kan tidak mengajak debat Pak. kesini Saya kan mengajak silaturahmi, Bang. Bukan Pak, saya sama sekali tidak mengajak debat. Saya akan bertanya sesuai dengan apa yang Bapak jawab, tidak saya Nah, bantah. saya kan bilang nggak tahu Bang. Nanti lain kali lah. Yang ahli Kalau aja nggak lah. tahu kan saya nggak paksa Pak Vincent Ya, tahu. gitu. Saya cuma mengajak berdiskusi dengan Anda. Saya tadi bertanya itu bukan kepada ahli, kepada nurani Anda sebagai Kalau nurani seorang saya, manusia. Bang, Gitu. nurani saya ini Seandainya Bang, Anda saya mau tidak membuka tahu, diri Bang. sedikit saja untuk menerima kebenaran berdasarkan kebenaran yang diterima oleh halayak umum, manusia pada umumnya tanpa menggunakan dalil, di situ Anda akan keluar dari zona doktrin buta gitu loh. Itu kan yang sedang kita bahas. Atau mungkin lagi bingung, waduh ini pertanyaan-pertanyaan ini yang selama ini dihindari oleh jemaat-jemaatku ketika di gereja. Karena apa? Pertanyaan ini membuat saya pusing. Mana mungkin ada bayi yang ketika BAB dibersihkan lagi oleh ibunya, terus dia membutuhkan nutrisi dari ibunya sehingga Tuhannya tumbuh dewasa, kan gitu. Saya pusing dengar pertanyaan-pertanyaan seperti ini dari jemaat. Nah, ditambah lagi masuk komal dapat pertanyaan pula dari muslim. Makin peninglah aku menjawab. Mendingan geser, kan gitu. Iya. Oke lah, menanglah iya. Bang Alif ya. Aku izin turun dulu. Iya. Oh ya. Iya, ya udah gitu nggak apa-apa. Memang ikhwan pilih semuanya yang perlu kita gosok. Kalau kita mau menghaluskan sesuatu benda besi apa bodi itu kan dari amplas yang kasar dulu. Jangan langsung main yang halus. Buka dulu pikiran akal sehatnya. Gitu. Ya silakan yang baru bergabung. Itu selamat bergabung itu. Halo. Assalamualaikum. Malam. Malam. Ini yang Kristen yang mana? Saya Kristen. Oh itu Kristen. Tadi menyimak apa yang dibahas itu. Ia menyimak Kak. Ya terus kumaha tuh itu mendengar perdiskusiannya itu. Gimana Kak? Tadi menyimak apa yang dinarasikan oleh Pak Pinson itu. Ya kelihatannya Pak Vincent kurang mendalami imannya mungkin Pak. Oh iya. Jadi apa yang mesti dibengkokkan dari apa yang saya sampaikan itu?
Aduh Kak, jangan tanya yang berat-berat, saya ini nggak ini. Enggak, Ya, kan tadi menyimak. sedikit ya teman-teman, mohon di tab-tab layar ini udah mulai goncang. Ya, di tab-tab layar, di share-share dan di posting ulang ya. Ini ada itu yang mau belajar ke Ustadz Alif. Emang tadi Bang Vincent belum mendalami. Mungkin itu ini mau didalami sama Ustadz Alif. Silakan Ustadz Alif dalami. Aduh. Ya udahlah, jangan dalam-dalam. Ya silakan itu. Gimana? Pertanyaannya jangan terlalu berat, Pak. Kalau ini boleh diawali dengan bertanya dulu, boleh? Saya yang bertanya. Iyalah itu. Atau gimana? Kita bertanya bareng. Iya. Aduh maaf tadi Pak, rebutan HP sama anak jadi, tapi saya pengen masuk room ini aja. Ya itu gimana? Apa yang harus aku perbuat? Gini, saya tuh pengen bertanya menurut Bapak ya, dari pandangan Islam ya Pak ya. Maaf ya, cuma tanya ya Pak ya. Kalau menurut Bapak itu Isa di dalam kitab sucinya Bapak itu apakah benar sama dengan Yesus di kitab sucinya orang Kristen? Kalau menurut Bapak, pemahaman Islam. Menurut Bapak yang di surga atau menurut saya, Bu? Menurut Bapak, Bapak yang di room ini. Oh, oke. Maksudnya menurut saya ya. Ya, Oke. Gini ya, Bu ya. Pertama, ikatan pemahaman berdasarkan isi kitab suci versi masing. Oke. ya. Pertama, Al-Quran mengab seorang perawan namanya Maryam, ya, dia itu tidak punya suami, lalu dikabarkan oleh malaikat, dia itu akan mengandung seorang anak laki-laki namanya Al-Masih, Isa Al-Masih putra Maryam, orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Lalu orang ini nanti akan menjadi utusan untuk Bani Israel. Sampai masa peristiwanya dia hendak disalib. Ketika dia hendak disalib, Allah selamatkan, angkat ke hadiratnya. Tidak sampai dibunuh dan tidak sampai disalib. Ini pertama kisah dalam Al-Quran. Kedua, mengikuti narasi Yesus yang mengikuti berdasarkan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, menjelaskan dari masa kecil Yesus sampai masa penyaliban Yesus. Yesus itu ternyata seorang anak laki-laki yang terlahir dari seorang perawan namanya Maria. Dia itu menjadi utusan Tuhan untuk Bani Israel. Dia mengajarkan mereka kembali kepada ajaran Tuhan. Nah, ketika merujuk kepada kisah ini dari berdasarkan catatan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka ada satu sosok yang sama namun dikisahkan berbeda versi kitab masing-masing. Tapi Oh iya, ya, Pak. ini ingat poin awalnya. Dari dia waktu masih bayi sampai terjadi kasus bagaimana dia hendak ditangkap mau disalib, itu kisahnya merujuk kepada hanya dikisahkan berbeda. Nah, berdasarkan ayat Al-Quran dan juga berdasarkan Bible juga, Yesus berpesan nanti akan ada Yesus palsu versi Bible. Di mana buktinya? Lukas 21 nomor 8. Nanti akan ada Yesus palsu. Oke? Ada Yesus yang palsu. Itu ketika Yesus belum disalib. Matius 24 juga ada bunyi ayatnya, akan ada Mesias palsu, Yesus palsu yang mengaku sebagai Yesus. Nah, itu poinnya, Bu. Nanti akan ada Yesus palsu. Nah, Al-Quran juga mengabarkan ketika peristiwa penyaliban, Nabi Isa tidak disalib. Tapi nanti ada sosok lain yang diserupakan dengan Nabi Isa.
alias ada Nabi Isa KW palsu. Nah, sekarang baru ke poinnya, Bu. Setelah peristiwa penyaliban, bagaimana ada penyaliban dan kebangkitan, disitulah terjadi munculnya Yesus palsu. Ada Yesus palsu. Karena Yesus berkata, hati-hatilah terhadap Mesias palsu yang mengatasnamakanku dan berkata akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kamu ikuti dia. Atau jangan kamu ikuti mereka. Waspadalah terhadap Mesias-Mesias palsu. Mereka datang akan memakai namaku. Dan seterusnya, banyak ayatnya. Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4 dan 5, dan seterusnya. Itu akan datang. Nah, setelah peristiwa penyaliban yang asli diangkat ke langit, maka nanti akan ada yang bangkit lalu mengaku sebagai Tuhan. Nah, kalau ada yang mengaku sebagai Tuhan, ini bahaya. Ini Mesias palsu. Mesias palsu ini, Pak. Sekarang Ito ini, atuh panjangnya gimana sih? Ito aja lah manggilnya. Ya, itu aja. Sekarang Ito aja ini mulai tahu bahwa ada dua Mesias palsu. Atau ada ada Yesus palsu. Nggak Itu usah aja udah kasih tahu. itu aja. Itu. Kan tadi dia bilang panggilnya Ito aja. itu Ustadz, itu. Oke. Lanjut. Aduh, HP ku lobet. Bentar, aku ganti perangkat dulu ya. Bentar. Kang, izin ganti perangkat dulu bentar. Baik. Ya, itu aja. Mungkin ada yang mau ditanyakan, itu aja. Iya, maksudnya kan kalau dari soal kelahiran mirip ya ceritanya. Tapi kok pas di penyaliban itu berbeda ya? Itu aja. Jadi maksudnya kan, kalau kita berpikir ya, kalau semua orang yang beragama ya menganggap apa, kitab sucinya itu ya datang dari Tuhan, datang dari Tuhan ya. Maksudnya yang paling benar itu yang mana gitu loh. Karena menurut Bapak tadi kan pandangan aja ya, ceritanya aja yang berbeda, tapi ada kemiripan pada waktu kisah kelahiran itu. Maaf tadi ganti device. Iya, nah sekarang begini, Bu. Sebelum Yesus terangkat ke langit, sebelum terjadinya penyaliban, dia itu mengaku anak manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, mengaku dirinya sebagai utusan Tuhan, mengajak manusia agar menyembah satu Tuhan. Itu tertulis, terekam di dalam kitab Ibu. Oke? Nah, setelah dia terangkat ke langit, ada penyaliban. Ada yang disalib itu bangkit dari kubur, lalu jalan dia ke kota Kudus, menampakkan diri kepada banyak orang, karena banyak orang-orang lain bangkit. Ini siapa ini? Ini siapa dan kenapa justru dituhankan oleh Kristen? Sekarang pelan-pelan, Bu. Berdasarkan isi Bible, yang mengingini Yesus mati di kayu salib itu iblis dan pengkhianat murid Yesus. Itu di sini tahu? Percaya? Yang mengingini Yesus mati di kayu salib adalah satu, iblis. Kedua, bagaimana caranya juga dilakukan oleh salah satu muridnya yang berkhianat, karena dia sedang apa ya bahasanya, mereka itu Yudas dibisiki oleh iblis untuk membocorkan keberadaan Yesus. Nah, jadi yang mengingini Yesus disalib itu adalah iblis. Betul, Lito? Betul. Nah, ada juga tokoh agama Yahudi itu, Pak. Hendak dihinakan. Ada juga itu apa? Iya.
Iya, ini sih. nanti. Iya. Apa? Maksudnya pemufakatan itu, Pak. Tokoh-tokoh agama Yahudi itu juga ya. Kalau nggak Ini salah. aku membahas kronologisnya biar tidak timpal nanti, biar nggak Yesus mulai banyak muridnya, banyak pengikutnya. Nah, ketidaksukaannya ini juga sebenarnya banyak kasusnya kan. Kenapa? Yesus itu hendak ditangkap, difitnah? Mereka tidak suka karena pengaruhnya juga ketakutan nanti bangsa Romawi akan menggusur tempat ibadah orang Yahudi. Maka dia berkata lebih baik orang ini ditangkap saja. Nah, setelah itu bagaimana terjadi mulusnya penangkapan? Iblislah mulai masuk di sana, turut berperan. Dia datang membisikkan kepada Yudas. Nah, sekarang kita masuk ke dalam proses penyaliban. Oke. Di dalam Bible membahas tentang disalibnya Yesus, itu sedang merendahkan Yesus. Bukan hanya merendahkan, tapi menghinakan, mengutuk. Aduh, lengkap banget lah, saya nggak sanggup membahasakannya. Coba, misal begini itu. Saya baca satu ayat di dalam, ini di luar dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oke? Ini di ajaran lain yang tertulis. Dengan matinya Yesus, bukan dengan matinya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini saya tanya sama Ito mau imani bunyi ayat itu? Halo? Bagaimana, Pak? Imani ayat yang tadi? Iya, Ito imani bahwa Yesus itu adalah manusia yang menjadi terkutuk yang digantung pada kayu salib. Iya. Pelan-pelan ya, Pak ya, menurut pengetahuan saya ya. Yang diajarkan di gereja. Iya. Dia harus terkutuk di tiang kayu salib karena tugas penebusan sebagai juru selamat. Ya itulah. Ya, itu ajaran gereja. Nah, itu ajaran gereja, betul. Saya tidak akan menafik ajaran gereja. Ajaran gereja memang seperti itu. Ito sendiri mengatakan dia itu manusia yang terkutuk di kayu salib, tapi buat Ito sendiri ditebus dosanya. Mengutuk orang menjadi penebusan dosa. Kan gitu. Nah, padahal kembali kepada ayat di Yohanes 8 tadi, jika engkau gini, jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Kalau kamu bertuhan yang benar, Yesus itu dikasihi. Maksudnya apa? Didengar ajarannya, ikuti ajarannya. Nah, sementara yang kamu lakukan ialah berusaha membunuh aku. Berusaha membunuh Yesus, apalagi dengan cara terkutuk, menurut Yesus itu mengikuti iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, padanya tidak ada kebaikan, ia adalah bapa dusta dari segala dusta. Itu kata Yesus, oke? Nah, sekarang di dalam ajaran Islam, izin saya masuk dulu ke dalam ajaran Islam. Di dalam ajaran Islam, sama sekali kami tidak boleh mengimani kalau Nabi Isa itu terkutuk di kayu salib. Karena kami mendengarkan firman Tuhan. Di mana bunyi ayatnya? Ketika Al-Quran di dalam surah An-Nisa ayat 157 bahwa mereka mengatakan membunuhnya, menyalibnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Lalu Nabi Isa kemana? Diangkat ke hadiratnya. Karena apa? Karena Tuhan itu maha gagah dan maha bijaksana. Tuhan kami maha bijaksana menyelamatkan dari proses kutuk mengutuk manusia. Diselamatkan, tidak boleh menghinakannya, kan gitu. Nah, sementara untuk ajaran Kristen wajib meyakini kalau Yesus itu mati terkutuk di kayu salib. Maka sekarang pertanyaannya adalah, ini siapa yang tidak sinkron dengan ajaran Tuhan? Ini siapa?
Tadi ayatnya ada, jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Yesus itu untuk dikasihi, didengarkan ajarannya, bukan untuk dikutuk, bukan untuk dibunuh. Kenapa tiba-tiba Anda mendengarkan ajaran gereja yang mohon maaf wajib mengimani Yesus mati dikutuk di kayu salib? Dengan mengutuk Yesus mati di kayu salib, kalian dosanya ditebus. Ini konsep ajaran dari mana? Ya tahu tadi dari gereja maksudnya. Ini tidak sesuai dengan Alkitabiah gitu loh. Berarti sampai di sini satu-satunya agama yang konsisten memuliakan anak Maria yang diutus untuk Bani Israel adalah umat Islam. Karena umat Islam ketika mengutuk para nabi, maka Allah akan murka. Tidak boleh. Tidak boleh. Utusan Tuhan itu wajib dimuliakan. Di dalam Islam, la nufarriqu baina ahadim rasulih. Tidak dibeda-bedakan satu di antara mereka di antara para utusan Tuhan itu nggak boleh mengimani terkutuk. Nah, maka di sini ada pertanyaan. Tadi ada skenario iblis dan kita tahu iblis itu menyesatkan banyak manusia sehingga dikemas ulang, diyakini yang dibunuh itu dituhankan, bangkit dari kubur. Ada orang setelah disalib, dikutuk ketika disalib, ketika bangkit dari kubur, diyakini sebagai Tuhan. Tadi di awal, Yesus ketika mengajar akan ada Yesus palsu. Disitulah mulai bekerja iblis, berperan iblis. Ada Yesus palsu, dimasukkan perannya, dituhankan, semakin banyak orang tersesat di sini. Kira-kira makin pusing, Bu? Begini Pak, kalau misalnya Bapak bilang seperti tadi yang saya dengar ya penjelasan Bapak, maksudnya kan ini gimana ya? Ini kan apa yang oleh kitab suci ya. Nah, lalu kalau peristiwa-peristiwa semua yang sudah terjadi menurut Alkitab ya, itu juga ada maksudnya lokasi kejadiannya gitu loh Pak. Di Israel sana itu menurut Bapak gimana tuh? Maaf ya, maaf saya cuma bertanya. Iya Bu, saya juga yakini Muslim, umat Islam wajib mengimani ada satu masa terjadi proses penyaliban. Itu wajib kami. Bahkan kami mengetahui ada yang mengatakan bahwa mereka itu telah menyalib Nabi Isa. Kami dikabarkan. Nah, mereka yang mengatakan telah menyalib dan membunuh Nabi Isa itu, mereka itu lagi salah paham. Salah paham. Karena apa? Karena yang sesungguhnya dia itu tidak disalib dan tidak dibunuh, tapi diangkat, diselamatkan oleh Tuhan. Lalu ada sosok pengganti Nabi Isa yang disalib. Nah, orang Kristen sampai detik ini meyakini dan mengimani, menuhankan sosok pengganti Nabi Isa alaihissalam. Lalu orang Kristen menamainya sebagai Yesus Kristus. Padahal tadi Yesus sebelum terangkat, sebelum terjadi penyaliban sudah mengabarkan, hati-hatilah nanti ada Yesus palsu. Itu udah ngabarin. Nah sekarang Yesus palsunya dituhankan oleh Kristen. Coba, masih ingat tadi pesan Yesus sebelum dia terangkat ke langit? Waspadalah, Mesias palsu dan nabi palsu yang akan menyesatkan engkau. Waktunya sudah dekat dan kau jangan percaya. Yesus ketika berkata demikian, Bu Ito percaya atau tidak dengan pernyataan Yesus? Ya percaya. Nah, kalau Bu Ito kayak mana ya Om? Kalau itu aja percaya, berarti harus dibuktikan perkataan Yesus itu, betul? Betul. Nah, mari kita cari pembuktiannya. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang
akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Coba, Yesus berpesan, Anda percaya, setelah Yesus terangkat ke langit, ada nggak yang mengaku sebagai Yesus? Bertemu dengan orang. Ada. Di mana tertulis? Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 22. Itu yang bertemu dengan Paulus, mengaku dirinya sebagai Yesus. Ada juga yang mengaku bertemu dengan Yohanes di Pulau Patmos, yaitu yang menulis kitab Wahyu. Ada 2 orang, dan kedua orang ini lalu dia mencatat dan membukukan, dijadikan sebagai kitab suci untuk Kristen, dijadikan landasan sebagai menuhankan Yesus. Pertanyaannya, ini siapa? Kan tadi Yesus sudah terangkat ke langit ketika terjadi penyaliban. Coba. Oh, yang Bapak maksud yang di dalam Kisah Para Rasul 9 itu waktu Paulus menerima penglihatan itu di gerbang Damsyik. Yes, leres pisan. Nah, tiba-tiba ada yang mengaku bertemu dengan Yesus. Itu kan Yesus sudah terangkat ke langit, Bu. Benar nggak? Iya. Nah, sebelum Yesus terangkat ke langit, dia berpesan, hati-hatilah terhadap Yesus palsu. Dia akan menyesatkan banyak orang. Dia akan datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Nah, Yesus berpesan sebelum dia terangkat ke langit. Pernyataan Yesus ini harus dibuktikan karena Yesus berpesan dengan waspadalah. Waspadalah, waspadalah. Kejahatan bukan karena hanya ada niat, tapi juga karena ada kesempitan. Begitu kata Bang Nafi. Maka di sini terbukti gitu loh. Nah, lah iya kan. Di situ ketika Yesus berpesan, maka harus dibuktikan, dan pembuktiannya adalah ditulis oleh kitab Anda. Kitab Anda mencatat ada yang mengaku bertemu dengan Yesus. Kan gitu. Nah, lalu memang benar penyesat itu, ajaran anti Yesus itu datangnya dari internal Kristen itu sendiri. Nah, sekarang ada ketika Paulus di Damsyik mengaku bertemu dengan Yesus berdasarkan pesan Yesus sebelum dia terangkat ke langit, suruh percaya atau jangan percaya? Bagaimana Pak? Minta diulang. Oke. Pesan Yesus sebelum terangkat ke langit, kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus dan mengaku sebagai Yesus, pesan Yesus suruh percaya atau jangan percaya? Ya, jangan percaya. Jangan percaya. Lalu kitab Anda mencatat ada yang mengaku bertemu dengan Yesus. Maka berdasarkan pesan Yesus suruh jangan percaya, betul? Iya. Oke. Karena apa? Nanti akan menyesatkan banyak orang. Catatan-catatan orang tersebut nanti akan menyesatkan banyak orang. Contohnya tadi apa? Mengatakan kalau Yesus itu mati terkutuk di kayu salib. Coba, itu mau mengatakan kalau Yesus itu adalah manusia yang terkutuk digantung pada kayu salib? Mau? Ya, kalau saya pahami selama ini sih karena itu Pak, misinya itu sebagai juru selamat. Maaf ya Pak ya. Kan maksudnya tadi sudah dalam bilang. Iya, maksudnya dalam Kata pandangan saya Yesus, ini kan. Kata Enggak, Yesus, bentar ya, Pak, ya. jikalau Tuhan adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Mengasihi Yesus, bukan mengutuk Yesus. Sekarang itu mau meyakini kalau Yesus itu manusia yang terkutuk digantung pada kayu salib. Katanya ajaran kasih, ayo. Katanya ajaran kasih, ayo. Tapi kenapa suruh meyakini bahwa Yesus itu manusia yang terkutuk digantung pada kayu salib? Kalau begitu kami umat Islam tidak perlu koar-koar ajaran kasih,
kami cukup mengimani ayat Al-Quran, ternyata kami sangat mengasihi Nabi Isa alaihissalam, bahkan memuliakannya. Kami tidak boleh mengimani dia mati terkutuk digantung pada kayu salib. Kami dengar apa yang dia ajarkan mengajak menyembah satu Tuhan. Kami dengar apa yang dia sampaikan bahwa dia itu bukan Tuhan. Dia mengajak umatnya untuk menyembah satu Tuhan. Satu Tuhan itu adalah Tuhan yang mengutus dia. Begitu ya. Memang kalau sudah terdoktrin sangat kuat, apalagi tadi juga penjelasan gereja, ya begitulah prinsip imannya Kristen. Harus mengimani Yesus mati terkutuk di kayu salib. Cuman kalau kita lihat kronologisnya, kita lihat kisahnya, kita buka semua pembahasannya, ternyata hey, ada Yesus palsu datang. Yesus palsu ini nanti menyesatkan banyak orang. Ayo itu. Ya, Pak. Ayo itu. Nah, kalau pengertian saya, Pak, maaf ya. Nah, boleh. Ini saya cuma Saya maafkan. sharing aja. Ya. Siap. Kalau menurut pengertian saya kan ada tuh dalam ayat Alkitab tuh, saya lupa di mana tuh ya, bahwa anak manusia Yesus itu kan datang untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini dalam pengertian saya ya Pak ya. Jadi kalau dia tidak sampai mati itu kan berarti ini kan tujuan kedatangannya gitu loh. Berarti gagal dong. Itu menurut pengertian saya. Iya, gini itu. Kalau Anda mau merujuk kepada terjemahan, bahkan ada beberapa versi terjemahan, menyerahkan jiwa raganya. Kena tombak guys, Ustaz Alifnya. Di tab-tab layar teman-teman ya, biar nggak kena tombak terus, udah 2 kali Ustaz Alif kena tombak nih. Emang mereka ini sukanya main tombak-tombakan. Itu pernah ditombak nggak itu? Nggak pernah Kak. Nggak pernah ya. Masya Allah, keren. Itu berarti belum paham bener ya tentang ajaran Kristen ya toh ya? Ya belum terlalu Pak, tapi gimana ya namanya, kita sudah 40 tahun Kristen ya, jadi udah terkonsep begitu. Oh, berarti usia itu udah 40 tahun ya toh? Ya 40 Pak, ya. Udah 40 tahun. Udah menikah itu? Ya sudah Pak, anak 2. Anak 2, suami 3. Suami 1. Oh 1. Suami Kristen juga ya toh ya? Iya Kristen Pak. Suka ke gereja? Ya ke gereja. Gereja apa Bu? Advent atau apa? Saya karismatik Pak. Oh karismatik, Protestan ya? Iya Protestan. Perpuluhan lancar itu? Ya kadang-kadang ada kecolongan Pak. Kenapa kecolongan? Ya kebutuhan. Oh jadi nggak sanggup atau gimana? Ya kadang-kadang taat bisa full, kadang setengah, kadang enggak. Berarti 50-an dong kalau setengah mah? Enggak, maksudnya full 10% ya. Ya kalau kadang setengah dari 10%, kadang enggak. Ya cuma 5% berarti ya? Itu nggak di ini, Iya. nggak di Naikin lagi Ustaz Alif tuh. Saya tanya. Ustaz Alif naikin lagi. Mana? Nggak ada, belum ada. Nggak ada. Bang Andi kan moderator. Kenapa? Bang Andi kan moderator, bisa lihat. Itu ini 40 tahun kok masih betah aja Bu. Kan Yesus itu kan anak manusia Bu. Ya tapi ada anak Allah juga, gimana tuh Pak? Nggak ada. Allah itu sembahannya umat Islam, mana ada beranak. Tuhan itu nggak punya istri Bu, masa mau beranak?
Iya betul juga ya. Anak itu artinya hamba. Hamba. Jadi semua manusia di muka bumi ini hamba. Kita menyembah kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa, bukan menyembah kepada manusia, Ibu. Itu. Jadi kalau mau pakai akal sehat, ya anaknya Maria itu utusan Tuhan. Karena anak Maria ini kan, Ibu pernah baca nggak Yesus berdoa, Bu? Iya ya, di Getsemani itu ya. Juga Nah, berdoa. kalau dia berdoa kan nggak mungkin Tuhan berdoa. Bener nggak, Bu? Iya, kalau pengajaran pendeta saya itu Yesus itu anak Allah tapi juga anak manusia tuh Pak. Oten. Ya. Oh ini Ustaz Alif maju lagi, Ustaz. Di situ aja, Ustaz. Pak jangan, Lanjut. Pak jangan dimarahi Habis Pak. akunku. Enggak. Ntar lanjut aja Bang Adi dulu. Di sini lagi aja nanggung. Ntar. Saya juga nggak lama nih, gantian ya, Ustaz ya. Jadi gitu ya, Bu ya, kalau pakai akal sehat, Yesus itu ya manusia, utusannya Tuhan. Buktinya dia berdoa, Ibu. Gimana, Bu? Iya. Masuk akal nggak Tuhan berdoa kepada Tuhan? Kalau maaf ya Pak ya, pemahaman saya Ya, ya sebagai manusia dia berdoa. mana ya bahasanya? Iya, sebagai manusia dia berdoa. Wajarlah. Iya, Kalau Tuhan, wajar, iya maksudnya iya. ya gitu Pak maksudnya. Kalau Tuhan nggak mungkin berdoa, Bu. Iya, Bener nggak? iya. Tuhan juga nggak mungkin pernah jadi bayi, toh. Kalau jadi manusia kan harus dilahirkan harus dari bayi Pak. Iya, Kalau nggak mungkin. Ya, itu kalau manusia. Tapi kalau Tuhan, masa? Kan itu Iya. bukan manusiawi. Iya, kalau Tuhan nggak mungkin dong jadi bayi. Iya, Bener nggak tuh, Bu? iya benar. Emang pendeta ngajarin Ibu kayak apa sih? Kalau pendeta ngajarin Mm-mm. Yesus itu Allah yang menjadi manusia itu Pak di Yohanes 1 itu. Mm-mm. Iya. Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Makanya di dalam Alkitab itu banyak ada kata anak Allah dan anak manusia itu, Pak. Agak berisik di rumah Ibu ya. Banyak Iya, anak maaf kecil. ada anak-anak yang main di luar ya. Kasih tahu jangan berisik-berisik dulu. Tidak ada itu, Bu. Ajaran para nabi Tuhan turun menjadi manusia. Yang ada adalah Tuhan menciptakan manusia. Nggak ada ajaran para nabi Tuhan turun menjadi manusia. Gimana? Ya, kalau Tuhan turun menjadi manusia, ya berhenti dong menjadi Tuhan. Nah sekarang Ibu pakai akal nih. Tuhan turun menjadi manusia atau Tuhan menciptakan manusia? Tuhan menciptakan manusia. Benar. Nah, ya benar. Kalau Tuhan turun menjadi manusia masuk akal nggak, Bu? Ya memang secara manusia tidak masuk akal, Pak. Nah, tidak masuk akal. Hanya iman. Maaf ya, Pak. Iya, nggak apa-apa, Bu. Silakan. Maksudnya kalau kita diajarkan di gereja karena Allah itu maha kuasa dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Berisik ini Jadi saja. manusia, kalau jadi manusia bisa aja Pak. Ya, Maaf ya kalau salah. Ya pasti salah, Bu. Karena kalau Sang Pencipta itu menjadi manusia, habislah Sang Pencipta. Jadi manusia, siapa yang jaga alam semesta?
Apalagi turun menjadi manusia lewat rahim seorang ibu. 9 bulan dia dalam kandungan Tuhan itu. Gimana ceritanya, Bu? Turun lagi ke muka bumi untuk dibunuh. Wah, Tuhan macam apa kayak gitu, Bu? Nggak masuk akal lah. Justru Tuhan itu menciptakan manusia. Salah satu manusia ciptaannya ini dijadikan wakil Tuhan atau utusan Tuhan. Utusan Tuhan inilah yang disebut anaknya Maria, Yesua Masia. Nah, mengajarkan Bani Israel. Nah, dalam hal mengajar itu dikaruniai oleh Tuhannya di surga supaya bisa mengajar leluasa kepada Bani Israel. Begitu, Bu. Tuhan turun dibunuh kan? Iya, silakan Bunda. Izin Bang Handi. Tapi kata pendeta Esra Suruh, ya kalau Yesus tidak mau mati, gak usah turun ke bumi. Karena dia mau mati, maka dia turun ke bumi. Ya kan? Bun, mana Bunda? Iya. Begitu kata pendeta. Masih belajar ini, benar Bunda. tuh. Masih belajar dia. Lucu-lucu Pak pendetanya ya. Iya, di gereja juga diajarkan begitu, Ibu. Oh, gitu ya. Oh, Iya. jadi diajarkan bahwa ya karena Yesus mau mati maka dia turun ke bumi. Kalau nggak mau ya harusnya nggak usah turun ke bumi. Oh, jadi begini ya Bun ya. Di dalam Bible ku tengok tuh Bun, banyak ayat diseru, dianjurkan atau disuruh untuk bertaubat. Bertobatlah dan bertaubatlah. Nah, ketika Yesus pun masih ada, pengajarannya itu apa kata Yesus kepada perempuan itu? Berdirilah, dosamu sudah diampuni, ya kan? Artinya tanpa kematian Yesus dosa bisa diampuni, Bun. Gimana Bun? Tanggapi dulu deh. Tanpa kematian Yesus dosa bisa diampuni. Iya, itu perkataan Yesus ketika Yesus masih hidup. Ternyata dia bisa mengatakan dosamu sudah diampuni. Dan banyak itu lagi juga kalau kita menurut ajaran pendeta saya itu memang Yesus itu punya kuasa untuk apa bahasanya ya, memberi pengampunan dosa gitu loh, Bu. Mengampuni dosa. Katanya sebagai Tuhan ya, sebagai Allah. Kalau bisa kan di dalam Bible Ibu itu bunyinya begini, dosamu sudah diampuni, bukan ku ampuni ya, dosamu sudah diampuni. Jadi di situ tidak ada pernyataan bahwa Yesus yang mengampuni dosa ya, dosamu sudah diampuni. Kemudian kalau kita merujuk kepada doa Bapa kami, Yesus tuh cara mengajarkannya begini loh. Ini di Bible ya Bunda ya, kata Yesus begini. Iya. Beginilah cara kalian berdoa. Ini ajaran Yesus. Bapa kami yang ada di surga, ya kan? Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan yang kami perlukan setiap hari. Ampunilah kesalahan kami. Nah, masih disuruh minta ampunan. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Itu cara pengajaran Yesus berdoa. Artinya Yesus tidak pernah mengajarkan kematiannya sebagai penebusan dosa waris, penebusan dosa gitu loh. Dia mengajarkan supaya kalau berdoa memohon ampunan, ampunilah kesalahan kami. Gitu Bun. Jadi kalau kita masuk di data-data di Bible ya, banyak ayat-ayat pertobatan. Menurut Bunda bagaimana nih? Berkatu Bunda Rahma. Ya, Izin Muslim Bunda apa Rahma. Kristen Bang?
Ya, Kristen Muslim bang. Muslim. Izin Oh, benar mah dulu, izin, Bang. izin Bang Andi. Itu Mau kenapa? ini mau ngasih logika